Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman wa alhiqna bi ibadika shalihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum waj'al hazna idza syi'ta sahlan sahla. Rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ainin wa la aqalla min dzalika aslih lana sha'nana kullahu. فاطر السماوات والأرض ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين وجعلنا بسنة صدق في الآخرين وجعلنا من ورثة جنة النعيم ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فاتح هذا حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أولئه كلما جاء سيدنا بحضرته بنية التوفيق وضعنا ورحمة الله وتيسير. ونخص خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام يحيى بن شرف النووي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بالسند المتصل إلى المصنف وإلى المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا بعلوم بعلمكم في الدارين آمين. الرابع عنه أن الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. الدثر مثلث الأموال واحدها دثر. Dari sahabat Sayyidina Abu Dzar. Siapa namanya Abu Dzar? Siapa Abu Dzar namanya? Sayyidina Jundub bin Junadah. Anna nasan, bahwa manusia min ashabin Nabi, dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu, mereka berkata, lin Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dhahaba ahlud duthur bil ujur, telah pergi orang kaya dengan pahala. Maksudnya orang kaya punya banyak pahala gitu. Zahaba, pergi, berangkat. Ahlud duthur, orang-orang kaya. Duthur itu disar. Disar itu pakaian di atas pakaian sebenarnya. Jadi pakaian double itu namanya disar. Kalau syiar itu pakaian yang nempel langsung sama kulit. Ya. Pakaian langsung nempel sama kulit namanya syiar. Paham? Kalau pakaian setelah pakaian yang nempel sama kulit namanya disar. Jadi kalau orang kaya itu pakainya double biasanya. Ada yang pakai langsung
baju koko, pakai daleman kan, pakai baju kaos misalnya, atau celana pendek, apa langsung pakai sarung, pakai daleman, pakai apa tambah jubah. Nah, itu namanya orang kaya zaman dulu. Iya, zaman dulu itu orang yang pakainya double. Jadi zaman Nabi itu Shallallahu Alaihi Wasallam orang-orang tidur nggak pakai baju memang, karena yang tentu doang punyanya. Bahkan salah seorang sahabat, anda lupa namanya, saking miskinnya kain kafannya itu nggak nyampe. Kain kafan kan nutupin kan, jadi pocong gitu kan. Nah, ini kalau ditutupin palanya, kakinya kelihatan. Ditutupin kakinya, palanya kelihatan. Kain kafan. Kain kafannya dari pakaian dia sendiri, saking miskinnya. Iya, maka zaman dahulu itu orang yang pakaiannya double itu orang kaya. Biasanya orang cuma punya pakaian satu doang. Satu. Sholat itu, kerja itu, tidur. Makanya ketika tidur nggak pakai baju. Udah begitu aja udah. Nggak pakai baju, nggak pakai sehelai benang, karena ya, takut kena najis, airnya susah mungkin, ribet nyucinya, udah. Ya, kalau dusur atau disar itu pakaian yang double. Jadi orang-orang kaya zaman dulu double, orang-orang miskin langsung pakaian kaos itu langsung. Ya, intinya ahlu dusur orang-orang kaya, bil ujur, dengan pahala-pahala yang banyak. Jadi orang kaya pahalanya banyak. Kenapa? Yusalluna kama nusalli. Mereka sholat sebagaimana kita sholat. Kita orang miskin sholat, orang kaya sholat juga. Wa yasumuna kama nasumu. Mereka puasa sebagaimana kita puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka sedekah dengan kelebihan harta mereka. Mereka sedekah, kita kagak. Iya, sholatnya sama, puasanya sama, sedekahnya beda. Mereka sedekah, kita mau sedekah nggak punya duit. Maka orang-orang miskin pada ngadu sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasumu, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Iri mereka dalam kebaikan. Qala, Nabi bersabda, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bih. Awalaisa, bukankah qad ja'alallah, Allah telah menjadikan, bukankah Allah telah menjadikan lakum, bagi kalian, ma, sesuatu, tasaddaquna bih, kamu bersedekah dengannya. Kan udah dikasih sama Allah buat sedekah. Ya apaan ya Rasulullah, nggak punya duit, sedekah kan pakai duit. Bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian apa yang kalian bisa sedekahkan? Inna bi kulli tasbihatin shadaqah. Sesungguhnya setiap tasbih shadaqah. Subhanallah, 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 sedekah. Wa kulli takbiratin shadaqah. Dan setiap takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sedekah. Wa kulli tahmidatin shadaqah. Setiap tahmid atau alhamdulillah, 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 sedekah. Wa kulli tahlilatin shadaqah. Dan setiap tahlil, apa tahlil? Hailala yuhaililu. Tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sedekah, sebuah sedekah. Makanya lagi wiridan tuh baca, jangan tidur. Subhanallah, subhanallah. Gini ada begini tidur. Baca. Malah bengong. Saya ngomong apa udah baca. Mumpung ada waktu kan kalau waktu senggang kan nggak mungkin, biasanya buat main. Mumpung dikasih waktu buat wiridan baca
Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sampai ngobrol nggak apa-apa ya, namanya orang awam kan kita. Subhanallah, 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 subhanallah. Kalau bisa enggak, kalau bisa fokus subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini malah disediain waktu buat wiridan mah. Bersih. Oh, bersih. Ini kayak opet, tahu opet? Tahu opet gak? Tahu opet? Ini tuh yang film Ipin Upin tuh kan ada musangnya tuh. Bersih. Malah pada ngobrol, baca. Saya nggak punya duit, nggak bisa sedekah, suruh wiridan, ogah. Ya udah dah. Bangkrut aja. Masa lagi baca subhanallah. Kagak enak. Subhanallah. Kalau Bang Abu teriak subhanallah. Udah baca aja. Ingat imamnya baca. Subhanallah. Mumpung ada waktu. Ntar ngobrol lagi ada waktunya. Takbir, Allahu Akbar, Allah. Biar orang ngobrol diemin aja. Oh, gitu banget jadi orang. Allahu Akbar, Allah gituin di kupingnya. Wa amrun bil ma'ruf shadaqah, dan perintah kepada kebaikan atau mengajak kebaikan sedekah. Wa nahyun 'an munkar, atau di sini nggak pakai alif lam, kalau kitab satu lagi pakai wa nahyun 'anil munkar. Ini kitabnya kok begini cetakannya ya? Radar aneh. Padahal bagus kitabnya nih. Maktabat Darul Fajr Damaskus. Harusnya beli yang Darul Minhaj kayaknya. Ini beliau dosen aneh ini, Mustafa Said Al-Khin. Banyak salahnya tapi bukan salah, cuma beda. Harusnya dijelasin perbedaannya. Wa fi nuskhatin gitu. Darul Fajr itu Damaskus kayaknya. Bisa-bisanya salah dia. Halbuni Damaskus ya benar, Halbuni Damaskus. Harusnya aneh belinya Riyadhus Shalihin cetakan Darul Minhaj. 150.000 harganya. Sama ini juga 150.000. Harusnya itu lebih tebal, lebih terkenal bagusnya. Ya, masih musyil. Wa nahyun 'anil munkar shadaqah, dan mencegah kemungkaran sedekah. Ada yang salah temen ente, kasih tahu. Jangan begitu. Ente diomelin lu. Itu namanya sedekah. Bangun tidur temennya mau sholat misalnya, temennya masih tidur, bangunin. Temennya nggak mau sholat, ajak. Jangan nggak sholat. Mencegah kemungkaran. Nggak boleh begitu, nggak boleh nyeker misalnya. Nggak boleh pakai celana pendek misalnya. Itu namanya mencegah kemungkaran, sedekah namanya. Jadi mencegah kemungkaran. Ada yang salah, kasih tahu. Jangan diem aja. Biar enggak, dia memang gitu, susah ngebilangin tetap. Cuma tugas kita bilangin doang. Mau dia dengar mau kagak terserah. Wa ma 'alaika illal balagh. Tugas kamu nyampein doang. Urusan kerjain apa kagak terserah dia. Jangan gitu, jangan gini, nggak boleh. Nggak boleh ngomong kotor, nggak boleh ngomong kasar. Ada anak kecil misalnya di depan ente ngomongnya kasar, omelin. Nggak boleh ngomong kasar. Usir misalnya, main di depan rumah ente, toksik orang masih kecil SD kelas 1. Allahu Akbar perkataannya. La haula wala quwwata illa billah. Usir. Kalau ngomong kotor kayak si cabe ntar nih. Pergi sana, pergi, jangan main di rumah nih. Omongan ente kotor nggak bagus. Iya. Atau ada tukang jualan misalnya, ada lotrenya, tahu lotre? Cabutan, dia dapat apa nih, nomor 12, dapat surya sebungkus.
ambil cabut lagi dapat deterjen boom. Tahu deterjen boom? Ya kan, deterjen boom, ambil lagi. Kan nggak boleh. Bilangin, tekengeng gitu. Nggak boleh begini nih. Iya. Nggak boleh. Aneh kemarin lagi di tempat sana tuh ada lagi beli seblak. Aduh, ada apa nih, lotre. Bangkrut dari tempat dah. Tegur, aneh bilang, ini apaan teh? Oh, itu lotre. Dia tahu kalian yang ustadz, aneh kan kalau kemana pakai peci, pakai koko, pakai sarung. Ini mau negor tak dulu. Emang ada caranya, dakwah ada caranya. Ini pertama nanya dulu, apa nih teh? Lotre. Oh, lotre. Nah, dalam hati, aduh mau kesini lagi. Ada judinya kan? Lotre judi namanya. Walaupun gopek, judi skala kecil. Besok aneh, pokoknya aneh sebenarnya udah nggak mau ke situ lagi. Karena ada lotrenya. Aneh ke situ lagi, agak ada dia. Nggak tahu udah habis, nggak tahu takut ditegur sama aneh, nggak tahu dah. Pokoknya udah nggak ada aja. Alhamdulillah ya Allah, senang. Kesian soalnya jualan seblak agak ada untungnya, murah kan seblak sini kan. Ini berapa? 10.000 doang. Iya, ya Allah. Belum dia freezernya colokin yang prasmanan, belum dia gorengnya pakai minyak, belum kencurnya, hargain semua. Ditambahin ada lotre, ya salam. Sama, capit boneka, gacha, semua sama. Ini dapat boneka, capit ini yang. Nah, ya sama aja, top up game, gak sama aja udah. Hah? Sama. Apa bedanya? Enggak apa untungnya, maksudnya kan sama, itu enggak yakin dapat apa enggak. Kan makanya akun game tuh ada yang sampai 100 juta harganya. Iya. Akun game itu ada yang sampai 102 juta. Nah, aneh enggak pernah main yang sampai begitu. Aneh main gamenya, cuma aneh enggak gacha. Dan ya aneh cuma main buat seru-seruan aja, udah seru gitu. Kalinya banyak yang nge-cheat. Banyak yang nge-cheat. Sampai akun game itu ada yang sampai 100 juta. Karena di dalamnya ada item-item harus gacha 1000 kali, ketik dapat, simpen, ketik dapat, simpen. Ini sama aja. Apa bedanya? Gacha. Ane mau bilangin, ntar lu ane tungguin. Kalau emang besok masih bikin ane bilangin. Pas ane ke situ udah enggak ada. Boneka capit begitu juga. Kalau nggak bisa bilangin ke Pak RT-nya. Bilangin ke Pak yang berwenang. Pak RT itu nggak boleh, Pak RT. Kasih tahu, gacha atau kado-kadoan apaan ya? Atau beli ciki, nyari hadiahnya tuh. Nah, sama. Kalau beli cikinya, ya nggak apa-apa. Cuma kalau beli ciki nyari duitnya, niatnya udah beda. Paham? Apa ada begitu kan, masukin segala sediin plastik gede, dibuka hatu-hatu, guprak nggak ada, prek guprak nggak ada, pulang-pulang bawa ciki doang, ya. Sekerenang, wah, agak ada yang dapat, rasain lu. Dosa itu, judi namanya, membeli sesuatu bukan ininya. Kalau ente niat beli ciki, anda beli ciki, kalau dapat hadiah ya alhamdulillah. Tapi kalau niatnya nyari hadiah, berarti kan nanti mau beli hadiah. Yang mana itu belum pasti. Membeli sesuatu yang belum pasti. Iya. Kucing dalam karung misalnya. Nggak boleh. Ya orang nyari jodoh di Facebook misalnya. Iya. Atau nyari jodoh di Roblox. Ya kan? Kamu punya Roblox nggak? Iya punya Roblox. Ya, ketemuan. Gacha namanya. Sampai jodoh digacain juga. Semoga beruntung. Pas udah kayaknya ini cakep dan di fotonya pas dilihat asal lainnya. Kok beda? Ya iyalah Anda gacha soalnya. Lihat di Facebook, nyari jodoh di Instagram. Ya salam. Gacha gratisan ketahuan ya. Gacha gratisan. Satu spin gratis nggak tahuan ya. Nggak tahu. Iya. Jadi jual beli misalnya nggak boleh yang nggak jelas. Itu namanya nahyun anil munkar.
Cegah, bilangin keluarga kita punya tetangga, kita punya om, punya tante, punya ponakan jualan begitu, gak boleh itu, nggak boleh bilangin. Tapi nggak didengerin, ya udah, yang penting udah disampein. Nyari jodoh lewat Facebook, sama gacha juga itu. Untung-untungnya, dia kan ngeliatnya kan cuma postingannya doang. Masya Allah postingannya tentang maulid, Masya Allah postingannya tentang nabi, Masya Allah postingannya tentang ustadz hijrah, Ustadz Hanan Ataki, iya salam. Ustadz apa lagi? Pokoknya ustadz lah. Anda bukan ngomongin, tapi ustadz yang begitu kan, Ustadz Hanan Ataki, Ustadz Khalid Basalamah misalnya, tentang jodoh. Aku bukan Aisyah, aku tidak secerdas Khadijah. Ya ilah. Aku juga tidak secantik si Anu. Tapi aku punya, ya salam. Langsung meleleh cowok digituin. Gacha. Pas nikah bener-bener nggak kayak si Anu, kayak siapa ini orangnya? Kan udah dibilangin tadi di postingannya. Gak percaya sih lagi. Mereka bagus tujuannya, para ustadz. Cuma ya yang salah pengikutnya kadang-kadang cari jodoh, cari ini misalnya dengan cara yang salah. Kalau ta'aruf ya beda lagi. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah, dan gimana ya cara yang artinya? Wa fi, dan di tempat bud'i kemaluan ahadikum kalian shadaqah, ada sedekahnya. Ya, sedekah. Nah, sedekah biologis namanya. Iya. Ada nafkah lahir, ada nafkah batin. Itu namanya nafkah batin. Jadi niat ketika bergaul dengan suaminya atau dengan istrinya, niat untuk mencegah kemungkaran. Paham tuh? Soalnya kalau nggak begini, nggak berhubungan badan, misalnya nggak bergaul, nanti takutnya matanya jelalatan atau takutnya ditaruh di tempat yang haram. Maka ya udah niat begitu, dapat pahala sedekah. Qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayati ahaduna syahwatahu, apakah mendatangi seorang kami syahwatahu, syahwatnya, wa yakunu lahu fiha ajr, dan terdapat di dalamnya pahala. Masa ada orang menunaikan syahwat dapat pahala gitu? Ini kan syahwat. Sedangkan pahala itu hubungannya sama ibadah. Paham? Ibadah itu taklif. Taklif itu beban. Beban itu berat. Jadi kalau menunaikan syahwat paling enak, iya. Paling enak. Kok dapat pahala? Heran gitu maksudnya. Biasanya tuh pahala dan dosa berhubungan dengan ibadah. Ibadah itu taklif. Taklif itu beban. Mukallaf, orang yang dibebani. Taklif beban berat. Sholat kan berat tuh, dingin-dingin suruh wudu. Nah, sedekah kan berat tuh, cari duit capek-capek suruh sedekah. Ada duit capek-capek disuruh keluarin. Ini gue capek-capek banting tulang kiri, tulang kanan, tulang punggung, tulang pinggang, suruh keluarin sekarang. Berat. Iya, sudah. Nah ini berhubungan badan dengan pasangannya enteng, agak pakai mikir, kok dapat pahala. Gitu. Wa yakunu lahu fi ajr, qala, maka Nabi bersabda, ara'aitum, apakah kalian tahu, law wada'aha, kalau ditempatkan fi haram, dalam keharaman, agana alaihi wizar, bukankah terdapat dosa? Ya. Kalau ditempatin yang haram dapat dosa kan? Berarti sekarang ditempatin yang halal dapat pahala. Paham tuh? Fakadzalika idza wada'aha fil halal. Begitu juga apabila diletakkan di tempat yang halal,
kana lahu ajrun, maka baginya pahala. Rawahu Imam Muslim, diriwayatkan Imam Muslim. Ad-duthur bi fa'il mutsallatsa al-amwal. Ad-duthur artinya harta. Wahiduha dathrun. Dathrun, duthurun atau ditharun. Al-khamis, hadis yang kelima, anhu dari sahabat Sayyidina Abu Dzar lagi. Qala liyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Rawahu Muslim. Dari sahabat lagi yang tadi, qala, beliau berkata, Nabi bersabda, lian Nabi, kepada saya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan merendahkan kebaikan sedikit pun. Jadi hal baik meskipun sedikit jangan direndahkan, jangan disepelekan, jangan diremehkan. Kita nggak tahu masuk surga lewat jalur mana soalnya. Walau antal akhaka biwajhin taliq, meskipun kamu bertemu saudara kamu dengan wajah yang berbinar-binar, sumringah, girang, tersenyum, gembira, bersinar. Kan enak lihat orang nyengir. Tahu nyengir? Nyengir. Kalau senyum itu nggak kelihatan giginya. Kalau nyengir, nah giginya kelihatan. Itu namanya nyengir. Kalau bersuara namanya ketawa. Kalau kerongkongan yang sampai kelihatan namanya ngakak. Ngakak. Tabasum itu senyum. Giginya nggak kelihatan. Kalau bersuara itu namanya dhahik. Beda. La tadhak, jangan ketawa. La tatabasam, jangan senyum. Ada orang bibirnya nggak bisa senyum, ada gak? Senyum dong. Boleh 1, 2, senyum bibirnya. Ini udah senyum. Bibirnya nggak bisa senyum memang. Ada gak yang begitu? Ada, ente punya teman begitu? Ada yang begitu. Emang dari sononya bibirnya ke bawah, susah senyum. Jadi senyumnya ya terserah dia deh pokoknya. Bibirnya begini ke bawah. Biasanya orang apa? Orang ada sifat-sifatnya di situ. Koleris, ada melankolis tuh, orang-orang melankolis. Bibirnya ke bawah. Nggak bisa senyum, dia senyum malah emang mukanya kayak sangar kali ya. Ada orang mana-mana nyengir. Kenapa nyengir? Siapa yang nyengir? Itu muka ente. Emang mukanya begini. Ada yang gitu. Jadi selalu riang gembira. Ada. Itu namanya sanguinis atau sanguitis. Jadi selalu girang. Ya kagak, aku dapat pahala mulu gitu kalau emang senyum dari sononya. Enggak. Kalau nggak diniatin, nggak dapat pahala. Jadi pahala ya harus niat. Sholat sambil senyum nggak boleh, makruh. Nggak begitu konsepnya, Bambang. Senyum kan dapat pahala, sholat dapat pahala. Kalau senyum sambil sholat sambil senyum dapat pahalanya double. Puasa kan dapat pahala. Kalau tidur dapat pahala. Kalau puasa sambil tidur pahalanya nggak begitu. Kerja kan dapat pahala, tidur dapat pahala. Kalau kerjanya sambil tidur nggak begitu. Itu namanya zalim. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Iya, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi kadang-kadang niat baik nggak cukup. Ya, niat baik nggak cukup. Harus sesuai. Nggak bisa masuk surga nggak sholat, nggak bisa lah. Gimana ente masuk? Yang sholat aja nggak bisa masuk surga, susah nggak mau sholat lagi.
Yang sholat aja belum tentu masuk surga. Makanya nih dengerin tuh, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan meremehkan kebaikan sedikit pun. Artinya apa? Yang kecil aja jangan diremehin, apalagi yang gede sholat misalnya. Nggak apa-apa nggak sholat kan, barangkali bisa masuk. Ya nggak bisa begitu. Orang yang sholat aja belum tentu masuk surga. Jadi ada ceritanya Imam Ghazali kalau nggak salah. Imam Ghazali, ada orang mimpi ketemu Imam Ghazali. Wahai Imam, mimpi sudah meninggal beliau. Wahai Imam, bagaimana Allah memperlakukan engkau sekarang sudah wafat? Apa kata beliau? Seluruh amalku, seluruh karanganku ditolak oleh Allah Subhanahu. Wah, sedih banget. Ada yang bilang Imam Ghazali, ceritanya banyak, ada yang Imam Ghazali, ada yang versi ini, versi itu. Seluruh amalku ditolak oleh Allah Subhanahu. Kita bayangin Imam Ghazali, umurnya, semuanya, hidupnya, ilmunya memenuhi bumi dari timur sampai barat. Dari orang Timur Tengah, orang Arab, sampai orang Belanda, sampai orang Inggris, London, orang Amerika, kenal sama Imam Ghazali. Iya, semua kenal. Tapi beliau bilang, nggak diterima ilmu saya, sholat saya nggak diterima. Terus gimana? Ada sesuatu yang bikin saya dimaafin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bikin saya masuk surga. Apa? Saya lagi ngarang kitab Ihya kalau nggak salah. Tiba-tiba lagi ngarang, ada laler nempel untuk di pulpen. Saya diam aja, takut lalernya saya bergerak, ntar lalernya kabur. Lalernya kabur. Saya diemin aja, biar dia minum tinta saya. Kan tintanya kan dari air dulu kan, air campur apa gitu nggak tahu nih. Nggak kayak kita, tinta beda. Diminum, dah. Habis itu kabur lalernya. Udah kabur, baru saya nerusin ngarang. Gara-gara ngasih minum laler, masuk surga. Gara-gara ngasih minum laler. Iya. Jadi sesuatu yang kebaikan. Ada lagi orang, Imam siapa? Imam Junaid Al-Baghdadi apa siapa itu? Wah, sholatnya ratusan rakaat. Ngajar kitabnya banyak, ilmunya, santrinya ribuan. Allahu Akbar. Hari kiamat dia mimpi tiba-tiba, atau tidur apa gimana, lupa ceritanya. Intinya ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditanya, kamu datang bawa apa ke sini? Kamu datang bawa apa ke sini? Mau udah meninggal bawa apa ke sini? Mau masuk surga, masuk neraka? Saya bawa pahala banyak ya Allah. Saya sholat, saya sedekah, ilmu saya, wah karangan saya ratusan, murid saya ribuan yang doain saya banyak. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rodatu anka, saya tolak semua amal ibadah kamu, saya tolak. Masuk neraka dan gue dah. Udah putus asa, udah gelisah banget. Ya udah, kalau gak diterima, itu yang pahalanya banyak. Yang sholatnya ratusan rakaat sehari, yang baca Qur'annya ribuan kali khatam, yang santrinya ribuan santri, ditolak oleh Allah. Terserah Allah. Innallaha fa'alul lima yurid. Allah terserah. Anta turid, ana urid. Allahu fa'alul lima yurid. Ente pengen, ana pengen. Allah pengen juga. Yang tembus keinginannya Allah. Ya udah, ditolak. Gimana? Udah masuk neraka, dari neraka yang mana? Udah putus asa udah. Tiba-tiba diingetin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atadhkuru yawma kadza fi waqtin kadza hina ma kunta kadza fa'alta kadza. Kamu ingat gak apa ya Allah? Suatu hari tanggal sekian, iya, kamu lagi jalan, iya ya Allah, terus kenapa ya Allah? Terus kamu ngelihat ada batu, ada ranting di jalanan. Iya ya Allah, saya ingat. Terus ranting itu kamu ambil, kamu pinggirin. Ya Allah, ingat ya Allah, ingat benar. Ya. Bidzalika ghafartu laka. Gara-gara kamu mindahin ranting, masuk surga. Tapi tadi sholat, saya nggak terima. Kamu sholat nggak terima. Cuman gara-gara kamu mindahin ranting, batu kecil, takut orang kesleo, lagi jalan naik motor, bannya bocor, pinggirin. Kan kecil banget itu yang saya terima. Ghafartu laka, saya ampunin kamu.
Udah masuk surga kita gara-gara itu. Sholat aja ya udah nggak usah dipikirin. Itu yang sholatnya banyak. Apalagi yang kagak sholat, aduh, dia mau datang pakai apaan dia? Datang ke Indomaret, ambil keranjang. Duitnya mana? Gak ada. Terus itu ngapain dimasukin semua itu, segala sari roti, inian, es krim semua, cicil perkuin, segala. Oh, diapain sama orang? Dikata-katain habis itu. Iya. Itu pahalanya banyak banget ditolak. Ya gimana kita yang sholatnya malas-malesan, terlambat. Ini ngomong sama diri sendiri. Sholat terlambat, kemudian jarang sholat sunnah, Gua beli apa dia? Miu. Kabur tiba-tiba. Ada lagi Allahu Akbar. Mana tuh dia? Kabur. Gimana yang begitu? Iya. Jadi kita masuk surga. Rasa-rasanya susah ya. Rasa-rasanya susah. Kalau kata guruan itu Pak Karim, kita minta surga. Rasa-rasanya cium baunya juga udah bagus dah. Udah cium doang tuh. Udah bagus banget udah. Sampai masuk satu jari masuk jarinya satu. Udah bagus banget dah. Sampai masuk semuanya, ya udah bersyukur. Alhamdulillah. Itu dia. Jadi jangan berharap masuk surga gara-gara kagak sholat, gara-gara maksiat. Nah, jadi harus dilatih. Apa yang dilatih? Bukan ibadah. Ibadahnya emang tetap dilatih. Rasa malu. Malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kita bakal masuk surga lagi. Walaupun mampir dulu barangkali gitu, ada yang ke neraka sebentar doang. Tapi bakal masuk surga. Surat Wadduha dijelasin. Apa surat Wadduha? Alal akhiratu khairul wala sawfa yu'tika rabbuka fatarallah. Itu ayat yang paling dicintai oleh para habaib itu diantaranya. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarallah. Dan niscaya Tuhanmu akan memberikan sesuatu yang mana pemberian ini engkau pasti senang. Apa kata Nabi? Wallahi la arda ayyakuna wahid min ummati yadkhulul nar. Ya Allah, saya enggak redha, enggak bikin saya senang ada makhluk satu dari umatku masuk neraka. Apa kata Allah? Wala sawfa yu'tik. Bakal diberikan. Artinya apa? Bakal masuk surga semuanya. Daripada Nabi enggak redha. Begitu ibarat katanya. Jadi semua pemberian yang akan diberikan oleh Allah, Nabi akan redha. Di antaranya Nabi nggak redha tuh, maka diberikan pemberian itu. Artinya semuanya bakal masuk surga. Insya. Cuma ya ada yang mampir sebentar. Karena gimana? Biar adil. Nabi pun bilang juga, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Ya kan? Semua umatku masuk surga. Apa kata Nabi? Illa man aba, kecuali yang enggak mau. Wa man yaba ya Rasulullah, mah ada yang enggak mau. Ada. Apa kata Nabi? Man asani faqad aba. Orang yang bermaksiat kepada aku, enggak mau nurut sama aku, faqad aba. Dia enggak mau masuk surga. Nah itu. Yang enggak mau sholat, ya enggak mau masuk surga berarti. Kullu ummati kata Nabi. Kullu ummati, semua umatku yadkhulul jannah, masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggak mau. Siapa yang enggak mau kata sahabat? Wa man aba ya Rasulullah, siapa yang enggak mau? Man asani faqad aba. Orang yang enggak, yang maksiat kepadaku, yang enggak menurut sama aku, aba itu enggak mau. Menolak. Masuk surga enggak mau, ada-ada saja. Nas'alullah al-afwa. Jadi jangan harap dah kalau nggak sholat. Sholat aja, sholat. Apapun keadaannya bagaimanapun keadaannya orang kaya sholat tetap, orang miskin sholat tetap, banyak pikiran sholat, pikirannya tenang sholat, jangan dilupain. Masih maksiat sholat tetap, masih brengsek misalnya, tetap karena sholat nanti yang bakal benerin gitu.
As-sadis an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.